Jauh sebelum ia disebut pemburu pahlawan, Garu hanya seorang anak kecil yang tak tahan dengan cara pahlawan dan penjahat ditampilkan di televisi. Di setiap acara yang ia tonton, para penjahat selalu ditindas dan dipermalukan, sementara para pahlawan dirayakan. Merasa simpati terhadap orang jahat, ia tumbuh dengan rasa keadilan yang menyimpang dan dendam terhadap gagasan tentang pahlawan. Saat menginjak usia remaja, Garu bergabung dengan sekolah bela diri pahlawan kelas S Silver Fang dan menjadi muridnya yang paling menjanjikan. Di bawah pengawasan Bang, ia bahkan mempelajari teknik Water Stream Rock Smashing Fist. Tapi setelah pertarungan sengit dengan beberapa teman sekelasnya, Bang mengeluarkannya dari dojo. Sendiri dan marah, Garu memutuskan untuk menjadi monster dan mulai memburu para pahlawan. Awalnya, ia tampak seperti pria jangkung bermata tajam dengan rambut abu-abu dan kemeja hitam. Garu adalah petarung yang sangat terampil, mampu beradaptasi secara instan dengan gaya bertarung dan kemampuan serangan balik baru yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ia melawan banyak pahlawan kelas A dan kelas S selama periode ini, dan di setiap pertempuran tubuhnya makin kuat. Selama penyerbuan asosiasi monster, Garu berubah menjadi Garu yang terbangun, hibrida manusia dan monster. Pada titik ini, kecepatan, daya tahan, dan daya hancurnya bahkan menyaingi ancaman tingkat naga. Namun bahkan dalam kondisi ini, ia masih mempertahankan sedikit sisi kemanusiaannya. Ia menunjukkannya ketika menyelamatkan seorang anak di tengah pertempuran. Kemudian dalam pertarungannya dengan lebih banyak pahlawan kelas S dan monster tingkat naga, Garu melampaui batas tubuhnya dan secara fisik berubah menjadi makhluk yang mampu beradaptasi terus-menerus. Kini, ia diselimuti baju besi tebal dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tonjolan-tonjolan mengerikan tumbuh di sekujur tubuhnya, karena ia dengan cepat kehilangan sebagian besar sifat manusianya demi menjadi lebih kuat. Namun bahkan bentuk konyol ini pun bukanlah titik di mana pertumbuhannya berhenti. Kamu lihat, kemudian proses monsterifikasi kemudian benar-benar mengubah penampilan dan kepribadian Garu selama pertarungannya dengan Saitama. Di sini ia melampaui tubuhnya dan menjadi makhluk yang dikenal sebagai Garu Kosmik dengan tubuh yang pada dasarnya mewakili kosmos. Ia memperoleh kemampuan untuk memanipulasi waktu dan ruang. Semua itu demi menemukan cara untuk mengalahkan Saitama. Rupanya kemampuan ini dianugerahkan kepadanya oleh dewa sendiri. Dalam salah satu pertarungan terkeren di seluruh seri, Saitama akhirnya mengalahkan Garu dengan mengalahkannya kembali ke wujud manusianya. Tapi Garu tak membiarkan kekalahan itu menentukan masa depannya. Karena ia membantu menyelamatkan nyawa seorang anak, ia diampuni dan diizinkan kembali ke dojo Bang sebagai salah satu muridnya lagi. Sekarang ia tampak seperti sebelumnya dan punya apresiasi baru terhadap pahlawan maupun monster.